Selamat datang di Kamus Cuan. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Apalagi teman-teman traders kalau semalam ada ikutan trading koin ya, SFP ya, SafePal ya, saya rasa sekarang udah senyum-senyum sendiri ya. Itu kemarin saya ada posting di menu community ya, teman-teman traders bisa klik di sini community. Nah, ini saya ada jelaskan cara saya trading, tapi sebelum itu saya sudah posting ya, sebentar ya, saya geser ke bawah. Nah, ini dia. Pada saat saya beli ya, SFP itu harganya masih di 0,3618. Sekarang sudah berapa teman-teman traders? Bisa lihat sendiri ya. Nah, jadi teman-teman traders yang semalam ada baca di menu community YouTube Kamus Cuan, ya ini saya ada posting, saya baru beli SafePal untuk trading, bukan untuk disimpan ya, saya untuk trading, naik, jual, turun, beli lagi. Nah, sampai sekarang juga masih saya trading di SFP karena apa? Karena kan ada itu ya, ada kejadian runtuhnya exchange FTX ya. Nah, jadi semuanya pada ketakutan, jadi semuanya pada butuh wallet. Nah, kebetulan ini di SFP itu dia seperti Ledger ya. Dia ada hard walletnya, kita bisa beli seperti kayak flash disk bentuknya ya. Kita bisa pindahkan kripto kita ke hard walletnya itu. Nah, jadi kalaupun nanti kalau exchange-nya itu runtuh, koin kita nggak terbawa dia, karena koin kita itu di hard wallet kita. Dia mau runtuh lah. Jadi kripto ini bisa kita tradingkan di exchange lain, tinggal kita pindahkan ke wallet exchange lain dari hard wallet kita. Jadi saya lihat ini, wah ini peluang nih untuk ditradingkan. Kenapa sih banyak yang membutuhkan wallet ini ya. Nah, jadi saya beli, saya ada posting. Nah, kalau teman-teman traders ada ikutan trading ya saya ucapkan selamat ya, hari ini pasti sudah senyum-senyum. Nah, kemudian ini ada banyak berita ya teman-teman traders, nanti bisa baca ya. Sekarang juga ada rumor mengenai crypto.com ya. Kalau teman-teman traders ada dana ataupun kripto di traders ada di crypto.com yang nggak ditradingkan ya, itu kalau bisa segera pindahkan ke wallet ya. Mau pindahkan ke SafePal boleh, mau ke Trust Wallet dulu sementara boleh. Nah, baru nanti kalau misalnya ada dana baru order hard walletnya ya, terserah ya. Nah, kemudian banyak juga yang saya posting berita, teman-teman traders bisa baca di sini. Nah, ini saya ada jelaskan cara saya trading ya. Karena itu kemarin itu saya ini kan setelah beli kan saya jualnya di sini. Nah, kemudian beli kembali dan jual lagi, TikTok terus lah ibaratnya gitu ya. Nah, dari 2 kali transaksi saja saya sudah untung 99 token. Jadi kalau saya trading itu saya misalnya beli $300 ya, waktu saya jual itu saya cuma ambil kembali $300. Sisa profit saya itu dalam bentuk token, itu saya simpan. Kalau yang profit itu saya simpan. Dia mau naik mau turun itu kan profit saya ya, bukan induknya ya kan. Nah, saya tradingnya gitu. Ya, saya ibaratnya seperti ternak token melalui trading. Ini saya ada tulisan ternak token dari trading ya. Nah, teman-teman traders ya silakan baca. Yang belum subscribe silakan subscribe supaya tidak ketinggalan informasi yang saya posting ini ya. Tanpa terasa ini sudah Senin kembali ya, saya akan update weekly chart dari kripto unggulan kita yaitu Bitcoin, Ethereum, dan Binance. Mungkin teman-teman traders bertanya, mengapa cuma 3 koin ini yang saya analisa di setiap hari Seninnya ya? Karena begini loh, Bitcoin itu kan induknya ya, mbahnya kripto ya. Nah, dia itu kan patokannya. Nah, untuk altcoin saya saat ini ya memilih yang sudah ibaratnya sudah kuat lah ya, Ethereum dan Binance itu mewakili altcoin, itu sudah cukup. Kalau koin-koin lainnya teman-teman traders ya bisa request ya, nanti saya bantu analisa, itu nggak masalah. Jadi kalau dari Kamus Cuan ya kita patokannya 3 itu, karena banyak sekali kripto, nggak mungkin semuanya saya analisa ya, jadi harap maklum. Nah, weekly chart dari Bitcoin ya, kalau yang minggu yang lalu ya sudah turun kencang, ini seperti harapan saya sebenarnya. Kalau teman-teman tadi sudah dengarkan edisi-edisi sebelumnya, ini adalah harapan saya. Kalau mau turun, turunlah yang kencang. Jangan kayak gini ya, dia sideways begini malah seolah-olah dia mau bentuk double bottom pattern. Tapi dengan adanya candle ini, double bottom pattern sudah tidak mungkin terjadi lagi. Kenapa? Sudah terbentuk lagi lower low yang baru di sini. Artinya pattern downtrend masih berlanjut. Nah, jadi bagi teman-teman traders yang untuk trading ya sementara cuma bisa tektokan aja lah ya, trading singkat aja, tidak bisa di hold terlalu lama karena kita tidak tahu dia
kapan longsornya ya, seperti ini. Nah, tiba-tiba dia longsor drop sampai ke 15.000 sekian ya. Nah, jadi teman-teman traders, bagi yang ingin tahu lebih detail ya penurunannya bisa sampai ke berapa, bisa nonton Kamus Cuan edisi ke-34. Itu saya selalu minta nonton karena di sana saya analisanya detail ya. Ya, cara carinya gampang sekali ya teman-teman traders, mau dari playlist bisa, mau dari video ini bisa ya, dari video tinggal geser ke bawah, cari Kamus Cuan edisi ke-34. Kan di sini ada ditulis ya Kamus Cuan edisi berapa. Tinggal teman-teman traders scroll ke bawah ya, kalau di menu video tinggal di scroll ke bawah, carilah Kamus Cuan 34. Nah, ini dia judulnya skenario terburuk. Nah, kalau dia tembus 14 atau 15.000 ya, dia akan menuju ke berapa, di sini sudah ada. Ini sudah 3.500 orang yang nonton. Mungkin ya semoga setelah mereka nonton ya, mereka yakin yang pada saat itu ya, ini adalah 4 bulan yang lalu, waktu itu kan harganya masih bagus yang mereka jual dulu. Nah, saat ini mereka cicil beli dengan dana itu ya, saya rasa sudah berkembang koinnya ya, sudah makin banyak koinnya ya kan. Ya, karena dia jual di harga bagus ya, dolarnya kan banyak. Sekarang dia cicil beli kembali ya, bisa dapat lebih banyak. Jadi teman-teman traders yang belum nonton silahkan nonton ya. Ya, kemudian saya lanjut yang daily. Nah, dailynya juga belum bagus, masih turun. Jadi ya sementara ya saya hanya menyampaikan ini ya. Kalau untuk trading ya trading singkat untuk copet-copet, kalau bagi yang suntuk mau copet-copet boleh, tapi jangan banyak. Ya teman-teman traders, kalau untuk investasi ya silakan, kalau mau dicicil beli sesuaikan dengan money management. Karena kita tidak tahu dia mau turun sampai berapa dalam, karena kita bukan walesnya ya. Kemudian kalau kita lihat dari monthly-nya ya, monthly-nya juga menuju ke 14.000, 15.000 lah ya, lebih kurang teman-teman traders. Itu sekaligus untuk menguji uptrend line dari Bitcoin. Nah, di sini saya berharap dia mantul. Kalau dia sempat sampai 14.000 dia tidak mantul, dia jebol, maka akan ke angka berapa? Temukan jawabannya di Kamus Cuan edisi 34. Nah, Ethereum weekly-nya juga sama ya, dia sudah jebol beberapa support kuatnya yang garis warna kuning ini ya, dia sudah jebol. Dan ini terbentuk patternnya ini adalah shooting star ya teman-teman. Tadi shooting star artinya pembalikan arah ya. Jadi hati-hati untuk Ethereum. Tadi kalau Bitcoin coba saya lihat kembali. Bitcoin juga sama ya, ini terbentuk shooting star pattern ya teman-teman traders. Itu artinya adalah pattern pembalikan arah ya. Jadi dia ini sekarang menuju ke downtrend, dan memang kalau dari segi strukturnya juga belum struktur uptrendnya, masih struktur downtrend. Apalagi dia masih berada di bawah garis naga EMA 20 ya. Itu cukup berat untuk ditembus. Makanya itu saya sebut garis naga pertama. Kalau dia bisa tembus ada harapan. Ini belum sempat tembus, nah belum sanggup dia tembus garis naga pertama Kamus Cuan di EMA 20, exponential moving average. Jadi istilahnya sama untuk trading. Kalau untuk tektokan ya silakan gunakan skill masing-masing ya. Kalau yang dari daily-nya ini terbentuk double top pattern, dia 2 kali gagal tembus EMA 150 yang merupakan garis naga ketiga Kamus Cuan, yaitu yang menentukan tren. Ternyata dia gagal tembus, berarti dia gagal melanjutkan uptrendnya. Oleh sebab itu dia rontok ya teman-teman traders. Nah, inilah fungsi garis-garis di Kamus Cuan. Di semua video saya menjelaskannya sama. Menggunakan garis EMA ya, kemudian garis support resisten. Yang berbeda itu adalah candle dan pattern. Nah, kebetulan ini ada pattern yang bisa saya jelaskan ya, yaitu ini yang di daily-nya ada double top. Tadi di weekly-nya itu ada shooting star pattern ya. Shooting star pattern ini adalah doji, kemudian dilanjutkan dengan sebuah candle bearish. Nah, itu adalah shooting star pattern. Jadi itu adalah candle pembalikan arah ya. Nah, kalau di monthly-nya juga sama, dia sudah jebol garis supportnya yang berwarna kuning yang saat ini sudah menjadi resistennya.
Harapan saya juga sama, kalau mau turun, turunlah yang kencang supaya pantulannya bisa kencang juga. Nah, ini adalah Binance Weekly-nya ya. Kalau Binance Weekly-nya tidak terbentuk shooting star karena ini bukan doji ya. Nah, ini dia sudah tembus di garis support pertamanya di 277,2. Saat ini sudah menjadi resisten. Dia sedang menuju ke garis EMA 150. Kemarin dia sempat mau uptrend ya, tapi dia gagal bertahan di atas garis EMA 50 yang merupakan garis hoki kamus cuan, garis naga kedua ya, yang warna merah ini. Kemudian dia juga kepentok uptrend line-nya yang berwarna biru, otomatis rontok lah dia. Untung saya berhasil menjual Binance saya ya, BNB saya pada saat harga di atas ini, karena saya tidak yakin dia bisa bertahan. Nah, itulah gunanya kita menganalisa ya teman-teman traders ya. Kalau setelah jual dia naik bagaimana? Ya enggak apa-apa, setelah kita jual dia naik ya terima kasih, saya sudah profit. Kira-kira seperti itu ya. Nah, karena dia gagal bertahan dia di atas uptrend line-nya, dan apalagi ya dia masih belum dapat bertahan di atas EMA 50 yang merupakan garis hoki kamus cuan, maka dia melanjutkan penurunan. Nah, saat ini dia sedang menguji garis EMA 150 weekly-nya di harga 262,9 sekaligus support kuatnya yang garis warna biru ini ya. Kalau dia bisa mantul bagus, tapi kalau dia gagal bertahan maka dia akan melanjutkan penurunan menuju ke 206. Ya sekitar 200 lah ya kita bilang ya teman-teman traders. Nah, itu analisa untuk weekly-nya. Kemudian daily-nya juga sama ya, dia kepentok uptrend line-nya, kemudian dia pullback. Dan saat ini sedang menuju ke support dia berikutnya di 260, 261 lah ya lebih kurang ya garis biru ini. Kalau dia gagal maka dia akan melanjutkan penurunan menuju ke 208, 200 dolar gitu. Ya, monthly-nya juga sama ya. Dia sudah turun karena dia gagal bertahan di atas EMA 20 monthly-nya. Nah, harapan saya juga sama, mau turunlah lebih kencang ya. Lebih cepat, lebih baik daripada sideways kita nunggu lama ya. Betul ya teman-teman traders, saya yang setuju silahkan komen. Nah, jadi cukup sampai di sini untuk edisi kali ini ya. Bagi teman-teman traders, saya minta bantuannya untuk ajak teman-teman traders yang belum join ya, ajak mereka join supaya mereka bisa mengerti cara analisa, kemudian bisa mendapatkan informasi di menu community ya. Karena saat ini saya aktif di menu community. Nah, ini banyak postingan teman-teman traders bisa baca. Ini ada informasi ya. Exchange AAX yang dari Hong Kong itu sedang katanya ya sedang upgrade sistem, tidak bisa withdraw dan lain-lain sebagainya. Nah, kemudian Binance juga sudah menghentikan deposit dari token FTT. Jadi saya ada sarankan jangan trading lagi ya. Nah, ini banyak berita teman-teman traders, baca sendiri. Kalau saya yang baca nanti videonya makin panjang durasinya. Saya sih nggak masalah. Nanti teman-teman traders bilang habis kuota segala macam ya kan. Cukup sampai di sini untuk edisi kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada edisi berikutnya. Salam tetap cuan. Terima kasih.